Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Neompu Mulia dari Ilmu Komunikasi C 2020 ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, berikan satu contoh agen yang merupakan sistem komunikasi di Indonesia. Ceritakan secara lengkap tentang bagaimana agen tersebut. Unsur-unsur utamanya yang meliputi orang, barang atau alat, tujuan, hasil kegiatan atau proses pengolahan data. Lalu bagaimana cara kerja agen tersebut sehingga menggambarkan bahwa keseluruhannya merupakan bentuk komunikasi yang berada dalam sistem. Sistem komunikasi Indonesia merupakan sistem komunikasi yang dibentuk berdasarkan keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut meliputi keragaman suku bangsa, bahasa, serta budaya. Misalnya, sistem komunikasi masyarakat desa yang mengutamakan tradisi lisan dan terkadang memerlukan masukan dari pemuka masyarakat. Bentuk komunikasi seperti ini bersifat langsung secara tatap muka, dekat dan akrab, bahkan bahasanya pun sederhana, serta penyampaian pesan yang penuh tata krama, menjunjung tinggi nilai-nilai kesantunan. Di mana zaman sekarang ini teknologi berkembang dengan pesat dengan adanya media berupa handphone. Penggunaan handphone telah menyebar sampai ke pelosok desa. Hal ini membuat sistem komunikasi mengalami perubahan, khususnya pada masyarakat pedesaan. Masyarakat lebih menyukai hal cepat dan praktis. Sumber informasi menjadi beragam, tidak hanya mengandalkan pemuka masyarakat saja, tetapi juga dari media seperti televisi dan internet. Contoh yang dapat diambil di dunia pendidikan Indonesia sebelum terjadinya pandemi ini, seperti adanya program full day school atau proses belajar mengajar yang diberlakukan dari pagi hari sampai sore hari, dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Dengan demikian, sekolah dapat mengatur jadwal pelajaran dengan leluasa, disesuaikan dengan bobot mata pelajaran dan ditambah dengan pendalaman materi. Pelaksanaan full day school merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan, baik dalam prestasi maupun dalam hal moral atau akhlak. Dengan mengikuti full day school, peran orang tua dapat mencegah dan menetralisir kemungkinan dari kegiatan-kegiatan anak yang menjerumus pada kegiatan yang negatif. Kemudian banyak alasan mengapa full day school menjadi pilihannya, diantaranya meningkatnya jumlah orang tua yang bekerja yang kurang memberikan perhatian kepada anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas anak setelah pulang dari sekolah. Full day school bertujuan mengembangkan manajemen mutu pendidikan. Salah satunya adalah upaya pembinaan akidah dan akhlak siswa dan menanamkan nilai-nilai positif. Full day school juga memberikan dasar yang kuat dalam belajar pada segala aspek, yaitu perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional. Karena dalam sistem full day school, sekolah memiliki waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan sekolah dasar konvensional pada umumnya. Full day school memiliki sistem pendidikan yang baik. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat kebijakan yang komprehensif serta menyelaraskan semua potensi dalam yang ada dalam dunia pendidikan. Semua elemen harus disinkronisasikan dan diintegrasikan untuk mendukung pendidikan karakter kepada peserta didik. Aturan yang jelas dan terarah harus dibuat tanpa mengeliminir antar satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Aturan yang dibuat harus bisa menekan kesenjangan akan kepentingan lembaga pembelajaran formal dan non-formal. Kemudian soal yang kedua, uraikan berdasarkan pemahaman saudara tentang ruang lingkup sistem komunikasi. Ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia. Yang pertama, 1. Wilayah geografis. Kondisi geografis ini membagi sistem komunikasi Indonesia menjadi sistem komunikasi perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, ada seorang tokoh yang berpengaruh, yaitu pemuka masyarakat, agama, ataupun pemimpin lainnya yang menjadi sosok yang krusial dalam mempengaruhi sistem komunikasi yang berlangsung. Berbeda dengan
sistem komunikasi di perkotaan. Media masalah yang yang memegang peran dominan dalam mempengaruhi suatu sistem komunikasi yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya kultural yang berbeda antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kemudian yang kedua itu media. Dilihat dari media yang digunakan, sistem komunikasi Indonesia dibagi menjadi sistem media modern dan sistem media tradisional. Sistem media modern meliputi media cetak, media elektronik, media online, atau media digital. Kemudian sistem media tradisional meliputi kesenian rakyat, nyanyian rakyat, cerita rakyat, dan ungkapan rakyat. Dan yang ketiga, pola komunikasi. Dilihat dari pola komunikasinya, sistem komunikasi Indonesia terbagi menjadi sistem komunikasi dengan diri sendiri, sistem komunikasi antarpersonal, sistem komunikasi kelompok, dan sistem komunikasi massa. Dan pertanyaan yang terakhir, jika saudara atau saudari merupakan seseorang yang berwenang dalam merumuskan kebijakan tentang pers, apa yang akan saudara lakukan terhadap pers itu sendiri? Jika saya mempunyai kewenangan tersebut, saya akan melakukan sesuai standar perusahaan pers yang disetujui dan ditandatangani oleh sejumlah organisasi pers, pimpinan perusahaan pers, toko pers, serta dewan pers, dan juga memegang teguh tanggung jawab etika pers yang telah dibuat, kemudian juga bertanggung jawab kepada publik terhadap pemberitaan yang telah dikeluarkan. Baiklah, itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.